Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Halo, apa kabar semuanya? Kembali di channel Happy Mardiana di program Cerdas Mendidik Buah Hati. Oke, Mams, kali ini kita santai-santai ya sambil anak-anak juga pegang es krim kesukaannya. Silakan dimakan yuk. Nah, kali ini kita belajar bareng yuk tentang ilmu parenting ya, dengan harapan. Oh, ada yang buka pagar. Minta tolong sayang ya. Tolong. Oke. Ini ya, Dik. Bilang apa sayang? Kasih. Kasih. Sama-sama sayang. Kita biasakan ya, Mams, anak-anak kita ketika minta bantuan, dia mengucapkan minta tolong. Dan ketika sudah mendapat bantuan, kita ajarkan untuk selalu mengucapkan kata terima kasih. Oh ya, Mams, kembali dengan penjelasan saya ya tentang ilmu parenting tadi, dengan harapan kita semua sama-sama belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Nah, tapi sebelum itu, Mams penasaran juga topik apa ini nanti yang akan saya sharing ya. Silakan Mams klik tombol subscribe serta lonceng yang ada di sampingnya supaya Mams tidak ketinggalan info-info berikutnya. Mbak Kaila, bagus ya sudah mengucapkan basmalah ya, sudah berdoa. Adik sudah berdoa. Pinter, Masya Allah. Nah, Mams, untuk topik kali ini yang akan saya share adalah tentang toxic parents ya. Kenapa saya share tentang ini? Karena Mams, kenyataannya masih banyak orang tua di luar sana yang tidak menyadari ya bahwa dirinya ini memberikan toksik kepada anak-anaknya. Nah, Mams, apakah itu toxic parents? Toksik kita tahu bersama adalah racun ya, Mams ya. Kemudian toxic parents adalah orang tua yang meracuni. Loh, kok bisa Mbak Kaila ya orang tua meracuni? Mungkin ada Mams di sana yang belum terima ya. Orang tua yang bagaimana yang bisa meracuni anak-anaknya? Gitu ya, kok bisa orang tua ini menjadi racun buat anak-anaknya? Nah, makanya kita belajar bareng di sini. Simak video saya sampai selesai ya, Mams ya, supaya Mams di sini tidak salah paham dan bisa mengaplikasikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Untuk toxic parents ini, Mams, jadi ada beberapa pengertian ya. Selain orang tua yang memperlakukan anak dengan tidak baik ya, baik itu dari kata-katanya yang kasar, perlakuannya yang kasar. Nah, ini yang sangat bahaya ya. Jadi orang tua yang meracuni anak secara psikologis. Kalau orang tua itu meracuni anak secara psikologis, itu kan nggak terlihat, Mams. Jadi inilah yang sering kali tidak disadari oleh para orang tua. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari toxic parents yang seringkali tidak disadari oleh kita ya, dan kebanyakan orang tua di luar sana itu masih melakukannya. Nah, ini saya mengambil dari salah satu referensi ya, Mams ya. Nah, ini orang tua yang termasuk kategori toxic parents. Yang pertama adalah ekspektasi berlebihan. Maaf ya, Mams, kalau berisik. Seperti biasa, saya berada di teras rumah. Jadi di sini banyak motor ya berlalu lalang. Ada suara burung juga ya, nggak apa-apa, Mams. Sebagai selingan kita nikmati aja ya. Oke, kembali lagi ke ekspektasi yang
seringkali di antara kita ya, namanya orang tua, punya harapan ya ke anak. Itu adalah normal, Mams. Tetapi mempunyai harapan yang berlebihan ke anak itu adalah kondisi yang membuat anak justru tersiksa, Mams. Bagaimana sih ekspektasi yang berlebihan itu? Nah, di sini anak-anak kita itu mempunyai impian ya, Mams ya. Terkadang di antara mereka ada yang mengungkapkan keinginannya, mengungkapkan impiannya seperti itu. Misalnya, saya tanya ya sekarang ke anak-anak cantik ini, Mbak Kaila cita-citanya menjadi apa nantinya? Penyanyi. Menjadi penyanyi, Masya Allah. Mbak Kaila pengen menjadi penyanyi. Kemudian Mbak Fiza ingin jadi apa? Ingin menjadi dokter. Masya Allah, doakan ya, Mam. Semoga mereka kelak bisa bermanfaat ya untuk sesamanya. Begitu juga dengan anak-anak Mams. Oke, ketika orang tua, ya contohnya tadi, mendapati anaknya ingin menjadi penyanyi seperti itu. Ada loh, Mams, orang tua yang mengatakan, ngapain kamu pengen jadi penyanyi gitu ya? Kamu harusnya tuh kerja jadi dokter, jadi pegawai negeri ya, kemudian jadi insinyur. Nggak salah, Mams, itu semua ya. Tetapi hargailah impian anak-anak kita. Harusnya sebagai orang tua kita mengarahkan ya, dan tidak memaksakan keinginan kita. Kita mengarahkan yang baik, yang perlu dilakukan anak itu seperti apa. Kemudian kita dukung. Alangkah lebih baik kalau misalnya kita beri fasilitas yang menunjang, sehingga potensi diri mereka itu akan keluar, akan muncul, Mams. Nah, kalau potensi diri itu sudah muncul, anak-anak ini akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Itu yang pertama, Mams. Kemudian yang kedua adalah membicarakan keburukan anak. Ini seringkali saya temui di luar sana. Ketika Mams mendapatkan anak-anaknya diminta untuk belajar, kemudian anak-anak itu lagi asyik ya, mungkin ada yang bermain games, ada yang lagi main sama teman-temannya gitu ya. Nah, apa yang sering saya dapatkan di orang tua di luar sana, Mams? Seringkali membentak anak, mengatakan bahwa anak itu susah belajar. Contohnya seperti ini, aduh kamu itu ya kalau disuruh belajar tuh mesti susah. Tapi kalau kamu itu main, apalagi main games, kamu tuh rajin banget gitu ya. Kalau disuruh belajar tuh malesnya minta ampun. Wah, parah nih ya, Mams ya. Ini bukan orang tua milenial, Mams, tapi orang tua kolonial gitu ya, Mams ya. Jadi itu tidak tepat, Mams, kita terapkan ke anak-anak kita. Harusnya bagaimana? Nah, kalau mendapati kasus seperti itu tadi ya, karena sekarang kan eranya gadget ya, Mams ya. Anak-anak juga suka bermain gadget di sini. Kita arahkan dan kita tanya ya ke mereka, kakak mau belajarnya berapa menit lagi gitu ya setelah main games. Misalnya anak tersebut menjawab 10 menit lagi, Mams. Oke, kita ajarkan mereka untuk komitmen ya dengan apa yang diucapkannya. Jadi kembali lagi ya, Mams, kita ajarkan mereka untuk bertanggung jawab. Setelah 10 menit kita perlu mengingatkan ya ke mereka, Kak, katanya tadi 10 menit lagi mau belajar. Ini Mama lihat sudah lewat 10 menit ya. Nah, tolong kakak taruh HP-nya, sekarang kita belajar yuk gitu ya. Jadi orang tua di sini perlu mengatakan kalimat yang nyaman ya buat anak-anak.
Sehingga anak-anak itu juga nggak gerah, Mams, mendengarkan omelan-omelan yang nggak penting itu. Oke, itu tadi yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah orang tua yang egois. Orang tua yang egois ini seringkali mengukur segala sesuatu itu sesuai dengan perasaannya. Ini yang biasanya terjadi pada para emak ya. Ketika kita kondisinya lagi capek, kemudian mendapati anak kita itu rewel, atau menurut kita itu lagi nggak mau diatur gitu ya. Nah, apa yang seringkali dikatakan oleh para emak ini? Kamu nggak kasihan sama ibu kamu? Kamu nggak kasihan sama mama kamu? Kamu pengen mama kamu cepat mati gitu ya. Aduh Mams, ini adalah toksik, bener-bener toksik ya Mams ya. Jadi kata-kata ini bisa membuat anak itu merasa orang tuanya tidak mengharapkan kehadiran dia, dan kehadiran dia di dunia ini ya, itu membuat orang tuanya tidak bahagia seperti itu ya. Ini harus dihindari Mams. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menjadi monster. Nah, kalau Mams tidak pengen anak-anaknya menjadi monster, maka Mams juga harusnya menghindari untuk menjadi monster. Para emak lagi nih ya, bukannya saya menyalahkan para emak ya, tetapi memang faktanya ya, kalau kita itu lagi capek ya, itu tadi Mams suka menjadi monster ya di rumah sendiri ya, di depan suami, di depan anak-anak seperti itu. Nah, kita sama-sama belajar ya, berkomunikasi lagi dengan suaminya untuk berbagi tugas Mams. Kemudian melakukan pendekatan juga ke anak-anak kalau memang Mams pada saat itu lagi capek, dengan bahasa yang membuat mereka nyaman. Ya, jadi hindari Mams menjadi monster. Kita belajar bersama-sama untuk bisa mengendalikan emosi kita. Itu memang tidak mudah, tetapi kita perlu belajar ya Mams ya. Insya Allah kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Kemudian yang kelima adalah menjadi rentenir buat anak sendiri. Nah, ini dilakukan oleh orang tua yang merasa sudah mengeluarkan banyak uang ya untuk anak-anaknya. Kemudian pada saat itu anak itu melakukan kesalahan atau orang tua lagi jengkel. Nah, ini seringkali diungkit-ungkit oleh orang tua ya. Bapak kamu, ibu kamu ini sudah ngeluarin banyak duit buat kamu. Kamu sekolah aja nggak minyak gitu ya. Ini adalah orang tua rentenir, mengungkit-ungkit yang sudah dikeluarkan itu ya sudah Mams, nggak perlu diungkit-ungkit lagi ya. Buatlah anak itu merasa nyaman ya, karena kalau segala sesuatu yang sudah dikeluarin orang tua kemudian diungkit oleh orang tua, anak itu juga menjadi tidak betah Mams berada di dekat orang tuanya gitu ya. Kita tentunya sepakat ya Mams ya, bahwa orang tua itu memang sudah banyak berkorban untuk anak-anaknya, tapi kita perlu melatih diri kita untuk ikhlas ya, kemudian bisa mengontrol emosi kita itu tadi. Kemudian yang keenam adalah melontarkan candaan yang mengecilkan hati anak. Ini seringkali tidak disadari oleh orang tua ya. Saya pernah mendapati ya orang tua di luar sana itu yang bercanda ya, memang dia bercanda, tapi justru candaannya itu menyakitkan hati anaknya gitu ya. Mengatakan anaknya seperti binatang lah, seperti itu ya, naudzubillah ya. Jadi bercanda ya bercanda Mams, tapi tolong Mams perhatikan kalimat yang dilontarkan oleh Mams ya. Ini juga berlaku pada para bapak ya. Jadi sama-sama pasangan suami istri itu belajar parenting ya, bukan hanya si ibunya saja ya, atau ibunya belajar kemudian sharing ke ayahnya gitu ya. Jadi itu nanti
akan menjadi kebaikan ya insya Allah. Karena yang paling dekat dengan anak itu kan ibu ya. Jadi ayah itu lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah ya di luar sana. Dan ibu yang lebih banyak waktunya ya buat anak-anak gitu. Kemudian yang ketujuh, selalu menyalahkan anak, merasa orang tua lebih berpengalaman ya. Jadi seringkali ketika anak ini membuat kesalahan ya, itu menegurnya tidak elegan gitu ya. Jadi moms di sini perlu belajar seni menegur anak ya, sehingga anak juga tahu ya kesalahannya itu ada di mana, kemudian yang benar itu seperti apa, dan moms tidak terlalu lama ngomelnya ya. Jadi kita menegur moms, bukan ngomel, itu ya yang perlu diingat. Kemudian efek negatif ya dari toxic parents. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, efek negatifnya ya itu bisa membuat anak merasa minder, kemudian hilang rasa percaya dirinya, potensi dirinya juga sulit ya untuk keluar gitu ya. Kemudian di sisi lain anak bisa menjadi pemberontak ya, yang bisa menjelma menjadi pembangkang untuk orang tuanya. Tentunya kita semua menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solihah ya, yang berguna bagi agama, selalu membahagiakan orang tua, dan menjadi penyejuk hati orang tuanya. Tapi kita perlu introspeksi diri, Mas. Sudahkah kita menjadi orang tua yang membuat anak kita itu nyaman berada di dekat kita? Ya, oke Mams, itu tadi sharing dari saya. Sudah selesai anak-anak makan es krimnya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai makan es krim, minum air putih ya sayang. Sudah ya, sudah baca hamdalah. Baca hamdalah dulu sayang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Mams. Mudah-mudahan sharing saya kali ini bermanfaat untuk para orang tua, dan kita tidak lagi memberikan toksik untuk anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Bye-bye.